Capek banget punya teman kayak gini. Wait, chill, santai dulu cuy. Daripada capek sendiri, mending cerita bareng sama gue di Cem ini. Cerita gue malam ini. Basically manusia dalam segala jenis apapun tipenya dan spesifikasinya, paling nggak punya satu temen gak sih dalam hidupnya? Karena nggak bisa dipungkiri kita lahir di dunia itu ya udah setelan pabriknya jadi makhluk sosial. Jadi minimal ya bisa interaksi sama orang lain gak sih? Dan gue percaya sebagian orang di dunia ini tuh pasti menganggap teman sekarang ini jadi kebutuhan yang primer. Udah setara sama kebutuhan pangan, pakan, sandang, dan rumah tangga. Dan yang namanya pertemanan itu identik banget dengan hal-hal yang positif menurut gue, khususnya untuk dari segi emosional. Karena menurut gue teman tuh bisa buat jadi teman untuk cerita, teman untuk curhat kita gitu, meluapkan emosi kita biar nggak menggebu-gebu gitu. Atau teman bantu ngerjain tugas kita supaya ya paling nggak beban-beban banget hidup kita gitu. Jadi nggak kelihatan ampas lah kita. Dan bahkan ekstrimnya mungkin kalau sampai bener jadi teman hidup dunia akhirat, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah gitu. Ya Allah, mustahil banget gak sih? Tapi ya udahlah, oke. Dan teman itu menurut gue pasti kebanyakan datangnya random. Jarang ada temen yang hasil seleksi dan eksekusi, nggak mungkin tuh. Itu jarang banget, percaya sama gue. Dan yang gue hadapi beberapa tahun ini nih, teman itu datang tuh yang ngalir aja gitu, dari yang awalnya asing terus jadi teman akrab sampai sekarang. Nah, tapi gimana jadinya kalau ketika dalam kerandoman kalian mencari teman itu, kalian tiba-tiba kurang hoki, lagi nggak mujur aja nih. Terus tiba-tiba kalian dapatnya malah dapat teman yang toxic gitu. Jadi di Cemini kali ini selama 15 sampai 20 menit ke depan, gue bakal cerita panjang lebar tentang pengalaman gue bersama teman toksik. Ya, teman yang toksik ini mungkin cerita-cerita yang gue alami bisa relate dengan kalian dan bisa menjadi pelajaran buat kalian. So, mari kita bercerita. Oke, sebelum gue bercerita panjang lebar tentang toxic friendship, gue mau disclaimer dulu nih. Bahwasannya di podcast kali ini gue bakal banyak mengambil cerita dari cerita gue pribadi dan cerita teman-teman gue. Nah, gue tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun di sini, dan gue cuman mau sharing-sharing aja, dan gue tidak akan menyebutkan siapa pelakunya sehingga tidak ada yang dijatuhkan, karena gue cuman mau kasih studi kasus sehingga contoh-contohnya lebih jelas. Dan semoga dengan cerita-cerita yang gue bawakan kali ini kalian bisa menangkap pesan-pesan gue lebih baik. So gitu aja disclaimer kali ini. Mari kita bercerita. Jadi, apa itu teman toksik? Nah, menurut gue sendiri teman toksik itu diambil dari dua kata bahasa Inggris yang kalau kita translatekan jadi toxic racun, friendship pertemanan. Jadi kalau digabungin jadi pineapple, apple pen. Iya, nggak mungkin jadi gitu. Nggak, maksudnya jadinya teman toksik tuh ya teman yang racun. Teman yang definisi racun tuh apa sih buat tubuh kita ya? Bakal menghancurkan kita suatu saat, atau mungkin di saat itu juga lah teman toksik ini menghancurkan kita, hidup kita, masa depan kita, dan pertemanan kita dengan orang-orang lainnya. Nah, kira-kira bagaimana sih pertemanan yang baik itu? Gue bakal kasih gambaran dulu tentang teman yang baik. Jadi kalian bisa punya gambaran nantinya kalau teman toksik itu seperti apa. Nah, pertemanan yang baik menurut gue itu adalah pertemanan yang saling support pastinya. Teman yang saling support untuk menjunjung cita-citanya masing-masing. Jadi teman lu dukung cita-cita lu, ngebantu lu, dan lu juga ngebantu cita-citanya dia gitu. Dan pastinya kalau udah saling support ya jadi saling menguntungkan, ya nggak sih? Saling berinteraksi, saling bantu-membantu, dan apa ya, pokoknya tuh ya saling ada feedback lah antara kalian dengan teman kalian. Nah, itu menurut gue teman yang baik. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa terlalu dimanfaatkan, dan kalian bisa mencapai tujuan kalian masing-masing bersama teman kalian gitu. Kalau toxic friendship berarti kebalikannya. Jadi teman yang kadang-kadang tidak suportif, teman-teman yang kadang tidak menghargai kalian, teman-teman yang mungkin malah menjatuhkan kalian. Nah,
menurut gue pribadi nih, beberapa ciri-ciri teman toksik yang udah gue catat sekarang nih selama 20 tahun gue hidup di dunia ini. Udah kepala dua, sorry. Nah, di sini gue udah catat beberapa ciri-ciri teman toksik yang perlu kalian waspadai, hati-hati, dan bahkan jauhi. Yang pertama, teman toksik menurut gue itu yang pertama tuh seringkali dia suka banget diprioritasin dan bahkan ingin sekali kalian prioritaskan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya diprioritaskan ya semua orang pasti ingin diprioritaskan, tapi ini over gitu loh. Over pengen diprioritaskan gitu. Jadi mungkin pernah gak sih kalian nongkrong nih sama teman-teman kalian, lagi nongkrong di cafe shop atau di warung kopi, terserah lah sesuai keuangan masing-masing lah ya. And then kalian lagi bercerita nih, lagi tukar cerita karena udah lama gak ketemu. Si A lagi cerita, gue kemarin sedih banget nih, lagi insiden habis nabrak motor, gue harus ganti segini banyak, gue tekor nih, akhir bulan malah gak makan. Gitu kan, si A cerita. And then si B tiba-tiba nyeletuk pemotong omongan si A dengan omongan, lah lu masih mending, lah gua si paling. Nih tipikal-tipikal yang begini nih, kalau menurut gua waspadai dulu. Nah, kenapa harus diwaspadai? Karena menurut gua balik lagi, teman yang baik itu ya saling menghargai. Simpelnya aja, ketika kalian lagi nongkrong, kalian lagi tukar cerita, ya saling menghargai itu terlihat ketika tidak memotong omongan orang lain, mendengarkan dengan baik, baru lu kasih tanggapan. Gitu gak sih alur cerita yang baik dan benar itu? Nah, ketika kalian punya temen toksik yang mulai ingin sekali diprioritaskan, menurut gue masih diwaspadai aja dulu. Kayak mungkin dia orang yang baik, mungkin dia punya backstory yang agak kelam sehingga membentuk dirinya seperti ini, tetapi memang cuman di sisi ini aja dia agak-agak lain gitu. Aduh, kesenggol mic-nya, sorry. Mungkin di sisi-sisi ini aja yang agak lain, tapi sebenarnya dia tuh orang yang baik gitu. Makanya gue bisa bilang waspadai aja dulu. Siapa tahu dia orang yang baik, tapi tidak menutup kemungkinan dia benar-benar teman yang toksik. Makanya gue bisa bilang waspada. Di sini udah mulai agak-agak aware lah gitu, kayak mungkin bisa jadi dia orang baik, mungkin tidak. Jadi ya udahlah, kita teliti lagi dulu, kita perdalam, kita kenal dulu dengan dia lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya nih, ketika teman toksik tuh udah kelihatan sering diprioritaskan, terus tiba-tiba muncul nih ciri-ciri kedua, yaitu ketika dia tidak merasa bersalah ketika berbuat salah ke elu. Suatu hal yang menurut gue sangat sudah tidak abnormal sebagai manusia ya, ketika dia tidak bersalah atas kesalahannya gitu. Mungkin contoh ceritanya kayak gue punya temen nih. Jadi gue punya cerita nih, temen gue si A lagi nih. Kita kasih perumpamaan lagi biar bisa ditangkap oleh bayangan kita masing-masing ya. Jadi gue punya temen namanya si A. Si A ini punya temen si B. Ketika masa ospek selama kurang lebih kayak berapa bulan ya ospek? 3 bulan lah. 3 bulan nih mereka berdua sudah akrab. Mereka udah berteman lama, berarti ya udah kasarnya lengket gitulah berdua tuh. Jadi temen tuh udah asik lah. Tapi ketika pembagian kelas ternyata mereka terpisahkan di kelas yang berbeda. Si A kebetulan sangatlah gampang untuk berteman. Jadi si A punya teman baru nih di kelas, si C. Anggap aja si C nih. Nah, si B ternyata iri ketika tahu si A punya teman si C. Oke, ini udah mulai agak aneh ketika teman iri dengan temannya yang punya teman baru. Nah, gimana tuh? Teman. Gitulah, bisa terbayangkan lah ya pokoknya. Si B ini iri ketika A punya teman baru si C tadi. Terus si B tiba-tiba cerita ke gua. Nah, cerita ke gua tentang keburukannya si A. Entah apa harapannya, tapi yang gue dapat dari cerita orang lain yang dengan kasus sama, biasanya ketika orang yang seperti si B ini bercerita tentang keburukan temannya si A, biasanya si B berharap bahwasannya si A nanti akan dibenci sehingga si C menjauh dari si A dan si A akan kembali dengan B. Itu suatu hal yang salah, dan ketika si A mengetahui hal itu, si B tidak minta maaf. Dia malah ngomel-ngomel karena merasa terasingkan. Ya itu menurut gue satu hal yang abnormal ya menurut gue. Karena gini, berteman itu pasti, tapi ketika kalian sudah berbeda lokasi, berbeda kelas, dan itu sudah termasuk dengan berbeda kesibukan, otomatis
A tadi pasti harus mencari lingkungan baru di lingkungan mencari teman baru di lingkungan barunya. Iya nggak sih? Karena kalau dia memendam dirinya sendiri, bagaimana dia bisa maju di lingkungan barunya, Pak? Nah, itu tuh. Ketika si B sudah mulai merasa iri dengan hal tersebut, berarti si B secara tidak langsung tidak mensupport dia. Nah, balik lagi ke teman yang baik tadi ya, teman yang saling support. Nah, si B nih tidak mensupport dia dan iri dengan hal yang sepele. Wow. Dan bahkan belum tentu si A nih dengan teman barunya meninggalkan si B. Si B hanya merasa terasingkan. Aneh kan? Nah, itu menurut gue kalian dengan teman toksik yang seperti ini harus mulai hati-hati. Karena dengan kasus yang gue ceritakan tadi dan dia tidak merasa bersalah dengan kelakuannya itu, maka bisa jadi nama baik kalian tuh bisa jelek gara-gara teman yang kayak gini, yang suka nyebar-nyebarin aib-aib orang gara-gara dia iri kalau temennya punya teman baru. Aduh, ribet ya. Sudah mulai terasa dramanya ya. Karena memang teman toksik itu seperti ciri-ciri ketiga. Ya elah, bridgingnya mulus banget. Ciri-ciri ketiga adalah teman toksik suka bikin drama. Nah, udah kelihatan dari cerita tadi ya. Itu masalah yang menurut gue sepele dan masih menduga-duga, tapi udah bisa jadi drama yang cukup layak diangkat di sinema TV. Udah cukup layak diangkat ke sinetron nih dramanya. Dan gue juga punya cerita sendiri tentang ciri-ciri ketiga ini. Ketika teman toksik suka bikin drama, itu ketika gue masih dulu COVID-19 belum melanda di Indonesia. Gue suka banget touring. Gue suka banget naik motor, kendara yang jauh, dan gue sendiri biasanya. And then gue bosen dan gue baru kenal nih sama teman kebetulan. Baru kenal dengan teman yang baru. Dan kebetulan ketika kenalan hobi dia sama kayak gue. Dia suka juga naik motor keliling-keliling jauh lah, cari tempat destinasi wisata naik motor aja. Akhirnya ya udah gue ajak aja lah, yuk kita berangkat besok. Dan ketika dalam perjalanan kebetulan ban motor gue bocor. Siapa yang mau ban motor bocor? Ban motor bocor itu kan masuknya ke dalam insiden, ya nggak sih? Kayak nggak ada yang akan mensengajakan diri untuk membocorkan bannya sendiri. Iya dong, nggak mungkin dong. Insiden dong, random datangnya. Nah, seharusnya ketika ban bocor itu masalah cukup simpel akan diselesaikan. Kita tinggal dorong motor ini, cari tambal ban, ditamballah motornya, selesai. Kita jalan lagi, sampailah di tempatnya di waktu yang tepat. Iya nggak sih? Harusnya gitu nggak sih? Tapi ketika kalian punya teman toksik, alurnya akan beda. Dia bakal datang ke kalian. Dia bukannya nolong, malah ngomel-ngomel dulu, memperpanjang masalahnya. Yes, itu yang terjadi di gua. Percaya nggak percaya, yang harusnya gue cuman bisa menghabiskan waktu 15 menit aja lah buat tambal ban sama dorong motor ini cari tambal ban, bisa jadi 1 jam karena dengerin dia ngomel dulu. Dia mengungkit segala hal, dia mengungkit menurut dia gue salah banget nih ban gue bocor karena menurut dia sunset nih bentar lagi. Ya baru juga kenal, gue juga kaget dong akhirnya dong, dan akhirnya gue cuman bisa terdiam di situ, dia ngomel dan gue cuman bisa mendengarkan omelannya itu. Yang menurut gue juga nggak masuk akal gitu, kayak gara-gara ban lu bocor kita nggak bisa lihat sunset, dan ngomel-ngomel seterusnya tentang ban bocor tadi. Yang padahal seperti kita tahu tidak ada yang pengen ban bocor. Dan akhirnya gue menghabiskan 1 jam untuk dengerin omelan dia baru bisa nambal ban, dan akhirnya beneran telat untuk melihat sunset sesuai rundown yang kita tentukan berdua. Yes. Kenapa gue bisa bilang ini toksik? Karena seperti cerita tadi, seharusnya kalian punya masalah yang cukup mudah untuk diselesaikan, tetapi teman kalian mau perpanjang itu dan malah belibet lah masalahnya, dan bahkan tidak selesai. Gue percaya satu dari banyak penonton gue, atau mungkin 2 lah ya, atau mungkin adalah di penonton pendengar podcast kali ini yang punya temen yang punya masalah juga dengan kalian dan tidak selesai-selesai karena drama yang teman kalian buat atau yang kalian buat. Kita tidak tahu siapa yang menjadi toksik di sini, ya kan? Dan ketika masalah itu tidak terselesaikan, mungkin bukan 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun pun ada. Jadi itulah kenapa menurut gue teman yang seperti ini mungkin lebih baik perlahan dijauhi, karena semakin banyak drama yang datang, semakin banyak masalah yang bertumpuk, dan semakin ribet hidup kalian dengan masalah-masalah yang tidak terselesaikan.
kalian tidak produktif, teman kalian pun tidak produktif, dan malah jadi bikin masalah aja gitu. Dan bagaimana kalian bisa meraih tujuan kalian, cita-cita kalian bersama teman kalian kalau kalian isinya cuma masalah aja, nggak ada penyelesaian? Kalian tidak akan berkembang dong. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, ketika teman kalian hanya memanfaatkan kalian. Ini udah parah banget. Jadinya lebih ke mengeksploitasi teman. Ya enggak sih? Gue kasih contoh ringan aja nih. Ketika kalian lagi ngejain tugas, pernah dong pasti dapat tugas kelompok. Iya dong, selama seumur hidup kalian, apalagi kayak gue udah kepala 2. Ya elah, kepala 2 aja, mengeluh Anda. Bercanda. Selama 20 tahun hidup gue di dunia ini, pastilah sekali 2 kali, sering kali deh, gue ngaku sering kali dapat kerja kelompok. Iya. Dan di saat kerja kelompok itu pasti ada salah satu orang yang tidak bekerja sama sekali dan memanfaatkan temannya. Jadi temannya yang punya skill, si A nih punya skill nih, gue kasih perumpamaan lagi. Si A punya skill, si B tahu dia punya skill dan si B malas banget nih. Si B manfaatin si A buat ngerjain tugas kelompok itu seutuhnya. Si B diem aja. Lalu ketika dikumpulkan, si B dapat nilai yang sama dengan si A dengan effort yang berbeda. Si A lebih capek, si B lebih happy. Nah, gimana tuh? Ini pertemanan macam apa ini? Ini sudah termasuk eksploitasi tenaga manusia. Ini parah, men. Gimana? Udah mulai emosi ya kalau lu ngeliat yang kayak begitu, kayak lu punya temen yang lebih effort tapi cuman dapat nilai yang sama dengan temen yang mungkin harusnya dia mendapatkan nilai yang berbeda. Dia mendapatkan perlakuan yang berbeda karena jasanya lebih dikit gitu. Kayak value-nya tuh ada karena temen. Memanfaatkan temen untuk menaikkan derajat martabatnya, sedangkan temennya capek sendiri gitu loh. Itu menurut gue toxic banget, dan bahkan ini kayaknya udah jangan lu temenin lagi deh kalau dia nggak berubah. Serius, karena suatu saat dia mungkin bukan hanya menyusahkan lu aja, tapi mungkin kelakuannya ini bisa menyusahkan orang lain gitu. Dan dampaknya cukup besar kalau dia terus-terusan kayak begini. Apalagi kalau udah masalah duit tuh biasanya udah ribut banget tuh biasanya tuh. Ketika temen lu lagi susah, dia pinjem duit ke lu kasih. Ketika lu susah, lu pinjem duit ke dia, dia tidak ngasih, tapi dia malah pergi party. Itu cerita temen gue, dan menurut gue itu cukup sakit sih, karena harusnya temen yang baik adalah temen yang saling membantu. Apalagi keuangan itu kalau udah kritis ya beneran kritis seutuhnya. Lu bisa lapar, lu bisa nggak kemana-mana karena nggak bisa ngisi bensin pakai duit karena lu nggak ada duit kan. Dan ketika temen lu nggak bantu, tapi temen lu malah party sama temen-temennya yang lain dan tidak membantu lu, sakit hati nggak sih? Kayak ya Allah. Tidak ada feedback aku berteman dengannya. Nah, seperti itu. Itu mungkin ciri-ciri yang bisa gue sampaikan dari pengalaman gue selama 20 tahun ini sebagai manusia, bertemu dengan teman-teman yang toksik. Dan di sini gue bukan hanya bercerita, tapi gue akan ngasih tips buat kalian gimana caranya menghadapi teman yang toksik seperti ini. Nah, mengantisipasi teman yang toksik seperti ini menurut gue ada dua atau tiga hal. Tiga deh. Gue kasih tiga tips nih hari ini. Yang pertama adalah untuk bisa waspada dulu lah, preventif, pencegahan. Tadi gue kasih contoh kasus yang bisa untuk dicegah. Ketika kalian bisa mewaspadai itu, masih di tahap waspada, maka kalian punya dua pilihan dong untuk menentukan ending hidup kalian. Dua pilihan ini, yang pertama stay dengan dia, memperdalam kenalan kalian dengan dia. Gimana sih istilahnya tuh, kayak lebih mengetahui diri dia sebenarnya lah dulu. Siapa tahu dia orangnya baik meskipun kelakuannya di satu sisi agak lain gitu kan, bisa jadi. Tapi ada opsi satunya nih, untuk kalian langsung meninggalkan dia dong. Ya namanya juga hidup, pasti selalu ada dua opsi dan dua ending yang bisa kalian pilih. Jadi kalau memang kalian sudah pasrah dan daripada kedepannya makin kacau, ya udah pilih opsi kedua aja untuk menjauh dari dia. Jadi kalau kalian masih waspada, kalian masih bisa punya dua pilihan tadi. Next, yang selanjutnya adalah ketika teman kalian sudah terlalu toksik,
tapi kalian masih care dengan dia, maka nasihati dia baik-baik. Ya, sebagai teman yang baik, gue juga tadi udah bilang kan di pertama, teman yang baik adalah teman yang saling suportif, teman yang saling mengevaluasi satu sama lain dan saling merubah diri masing-masing menuju hal yang lebih baik, gitu kan. Nah, ketika kalian masih merasa care, menurut gue itu ketika kalian masih menjadi orang yang baik, teman yang baik, dan kalian merasa masih menghargai teman kalian, dan menurut kalian teman toksik ini masih bisa berubah, maka nasihati aja yang baik-baik. Ajak ya, gue bukan menyuruh kalian untuk memaksa, karena memaksa itu pasti sakit dan gak enak di orang lain. Jadi ajaklah pelan-pelan gitu, menuju jalan yang lurus, pertemanan yang lebih healthy gitu kan. Kasih tahu dia apa yang lu suka dan apa yang tidak lu suka, sehingga kalau dia orang yang baik, maka dia akan menghargai itu dan minta maaf, biasanya kan gitu. Kalau toksik ya tahu sendiri lah ya apa yang akan terjadi. Itu. Jadi nasihati dia baik-baik, ajak dia dulu perlahan-pelan, siapa tahu dia bener-bener bisa lah ke jalan yang lebih lurus gitu. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka kalian bisa menggunakan opsi yang ketiga, menjauhlah dari dia langsung. Nah, menjauh dari dia itu juga ada caranya gitu, ada dua. Kalau kalian gak enakan, ya bisa pelan-pelan gitu. Kayak kalau gue pribadi nih pernah melakukan ini ketika gue udah terjerumus dalam pertemanan yang toksik, yaitu dengan cara mengurangi interaksi kalian dengan teman toksik kalian tadi. Banyak cara, kalian bisa cari kesibukan baru, kalian bisa cari lingkungan baru, teman baru, ekskul baru, biar kalian bisa mengurangi intensitas bersama dengan teman toksik kalian. Jadi teman toksik kalian ini akan pelan-pelan menjauh, tapi tidak merasa tersakiti karena transisinya tidak kasar gitu. Transisinya tidak kasar. Jadi less drama gitu. Lebih cocok buat kalian yang merasa tidak enakan kayak gue. Itu. Kalian bisa pakai trik itu. Atau kalau ya udah keterlaluan banget, ya udahlah, tinggalin aja. Karena balik lagi seperti yang gue bilang, hidup kalian tuh pada dasarnya dua pilihan. Mau pilih pilihan yang mana? Mana yang menguntungkan kalian, mana yang bisa membuat kalian lebih healthy lah, mana yang setidaknya bisa mengobati toxic friendship ini. Ya kalau memang tidak bisa dirubah lagi, mengapa ragu-ragu untuk meninggalkannya gitu. Daripada seperti yang gue sebutkan tadi, teman toxic memiliki dampak yang buruk buat kalian ke depannya, buat lingkungan kalian sekitarnya, buat kalian sendiri secara emosional khususnya. Daripada seperti itu, mending ya kalian tinggalkan saja. Daripada kalian buang waktu untuk merubah dia, banyak waktu yang bisa kalian alihkan untuk mencari teman baru yang lebih healthy, yang lebih suportif, dan lebih bisa mendorong kalian menuju cita-cita yang pengen kalian capai gitu. So, mungkin sekian aja Cemini pada malam kali ini. Semoga buat kalian yang terlanjur masuk di toxic friendship, semoga kalian bisa menyelamatkan diri kalian. Semoga kalian bisa menemukan teman yang lebih baik daripada teman yang sekarang. And then buat kalian yang sedang waspada nih, sedang mengira-ngira, nih semoga kalian bisa mendapatkan teman yang lebih baik. Dan semoga memang orang yang kalian waspada itu masih orang yang baik, jadi kalian masih bisa berteman dengan dia. And then buat kalian yang sudah punya sahabat dari dulu, dari lama, semoga kalian tetap langgeng. Semoga kalian masih tetap sering main, kalian tetap sering chatting, sering nongkrong lah ya, biar tidak memutus tali silaturahim gitu kan. Nah, mungkin sebelum gue closing nih, mungkin gue mau kasih satu pertanyaan aja nih buat renungan setelah podcast yang cukup panjang kali ini. Dari sekian banyak cerita yang gue sajikan di podcast ini, dari sekian banyak materi yang juga gue sajikan di podcast ini, menurut kalian semua, kira-kira dalam pertemanan ini siapa yang toksik? Lu atau temen lu? So itu aja Cemini kali ini, semoga bermanfaat, and see you next time. Goodbye.